Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini ketemu lagi sama Ibu Rika. Kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa sih itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat atau benda-benda yang fungsinya membantu pekerjaan manusia. Jadi dengan pesawat sederhana ini membantu nih pekerjaan manusia menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Nah, pesawat sederhana dibagi menjadi 3 macam. Pertama ada tuas, lalu ada bidang miring, dan juga ada katrol. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk tuas sendiri itu ada 3 bagian teman-teman. Ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, dari bagian-bagian itu, tuas bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada tuas golongan 1, di mana titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya ada gunting, ada martil, ada tang. Nah, lalu ada juga tuas golongan kedua. Tuas golongan kedua, titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contohnya ada apa? Contohnya ada handle rem, terus ada pembuka botol. Selanjutnya ada tuas jenis ketiga atau tuas golongan ketiga ini, titik kuasanya berada di tengah nih teman-teman, di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya apa? Contohnya ada strapless, ada pinset, ada skop, kayak gitu teman-teman. Nah, pesawat sederhana kan fungsinya itu memudahkan pekerjaan manusia. Sehingga kita bisa mencari tahu nih keuntungan mekanis kalau kita menggunakan tuas. Gimana? Besar keuntungan mekanis itu sama dengan besar beban dibagi dengan besar gaya yang bekerja, atau setara dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, selanjutnya ada juga bidang miring. Nah, yang kedua ini yaitu bidang miring biasanya digunakan untuk memindahkan benda nih teman-teman yang posisinya di bawah mau dipindahkan ke atas, biasanya menggunakan bidang miring. Di bidang miring ini ada 2 bagian penting, yaitu panjang lintasan bidang miring dan ketinggian bidang miring tersebut. Kenapa? Karena kalau kita mau nyari keuntungan mekanisnya, besar keuntungan mekanis dari bidang miring itu setara dengan panjang lintasan bidang miring dibagi dengan ketinggian bidang miring. Setara juga sih sama beban dibagi dengan gaya yang bekerja. Jadi kalau kita mau tahu nih berapa besar gaya yang bekerja untuk menaikkan benda tersebut, bisa nih pakai rumus ini teman-teman. Selanjutnya ada katrol. Katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu 1. Kenapa? Karena besar gaya yang digunakan itu setara dengan besar bebannya. Sehingga keuntungan mekanisnya cuma 1. Tapi untuk katrol bebas, keuntungan mekaniknya itu 2. Kenapa 2? Karena besar gaya nih yang akan kita berikan itu setara dengan setengah bebannya. Nah, selanjutnya ada katrol majemuk. Nah, kalau katrol majemuk ini kan terdiri dari beberapa katrol ya teman-teman ya dalam satu rangkaian. Nah, kalau keuntungan mekanisnya tergantung nih berapa banyak katrol yang digunakan. Kenapa? Karena besar gaya yang akan kita keluarkan itu setara dengan 1 per banyak katrol dikalikan dengan bebannya. Contohnya di gambar ini ada 4 katrol ya. 4 katrol ini berarti kalau kita mau ngangkat beban, itu besar gaya yang akan kita keluarkan itu 1/4 dari beban yang akan kita pindahkan ke atas, kayak gitu teman-teman. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai pesawat sederhana, semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami ya tentang keuntungan mekanisnya. Nanti kita akan lanjutkan saat daring, jadi teman-teman mohon mencatat apa yang teman-teman bingung ya, jadi ntar kita bisa berdiskusi secara langsung. Oke teman-teman, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.